Assalamualaikum Arogan, bertemu lagi dengan Pak D. Kali ini Pak D akan membahas saklar yang ada di bor ya. Yang ada di video pendek kemarin itu beberapa tip untuk mengganti saklar bor ya. Anda harus berhati-hati agar tidak rugi. Oke, untuk saat ini akan kita bahas bagaimana prinsip kerja dari saklar bor ini, karena ini memang saklarnya agak khusus ya, jadi tidak semuanya bisa langsung dipahami dengan cepat, karena di sini ada beberapa komponen yang sifatnya gabungan. Oke kawanku, di sini saklar bor itu pada prinsipnya terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah bagian saklar tukarnya. Jadi saklar tukar itu berdiri sendiri. Cirinya itu dia ada tongkatnya ini, ada sticknya ya, yang untuk menggeser kanan dan kiri. Kalau yang ada di bor itu yang ini. Nah ini ada yang kanan, ada yang kiri. Nah itu dalam satu paket saklar ini itu tidak jadi satu. Artinya apa? Dia itu saling terpisah ya, dia saling terpisah satu sama lain. Kemudian di dalamnya ini itu ada beberapa komponen elektronika ya, ada beberapa komponen elektronika yang pada prinsipnya itu mengikuti 3 kaki ya, umumnya 3 kaki. Kalau dalam elektronika zaman dulu itu sering dikenal dengan transistor, tapi untuk yang di saklar bor ini itu disebut dengan triak ya, triak. Nah ini barangnya seperti ini. Ini ada saklar bor yang Pak D sudah bongkar, itu dalamnya isinya ini. Nah ini ada rangkaian elektronikanya dan ini ada komponennya. Nah ini si kaki 3 ini yang saya maksud ini. Nah si kaki 3 ini itu triak atau sejenis dengan dioda kontrol. Nah itu ada yang modelnya dia hanya dioda saja, tapi itu jelas kualitasnya tidak bagus. Yang bagus untuk kontrol kecepatan ya, karena bor ini kan dia putarnya itu dikontrol. Jadi kalau dia agak ke belakang itu, agak ke belakang dia agak pelan, kemudian kencang-kencang sampai mentok dia kencang. Nah, lambat dan tidaknya putaran ini itu yang menentukan komponen ini. Nah, ini komponen ini. Nanti ada gambarnya ya, nanti ada gambarnya kira-kira seperti apa dalamnya dan hubungannya. Oke, kemudian berikutnya, kalau Anda mempelajari saklar bor ini berdasarkan mekanismenya itu dia saling terkait. Artinya dalam satu tekanan ini dia itu menggerakkan banyak kontak. Nah untuk yang tengah ini adalah kunci locknya saja. Locknya itu kalau dia ditekan gitu dia mengelok, artinya dia tidak bisa ditekan, mengunci. Nah ini mengunci. Jadi kalau dia ditekan itu dia tidak bisa ya. Kalau dia ditekan gini dia tidak akan berjalan karena diganjal ya. Prinsipnya dalamnya itu, dalam bor itu ganjal. Oke, ini ada gambarnya, Pak dikasih tahu ya. Ini gambarnya itu sangat cukup rumit. Nah, ini gambarnya. Ini gambar dari dalam saklar bor. Pak diterangin dulu ya. Nah, ada 3 bagian utama yang terpenting dalam saklar ini, yaitu yang pertama adalah motor bornya itu sendiri, kemudian SK tukarnya, saklar kontrol, dan beberapa komponen elektronika. Nah ini ya, semoga jelas yo gambarnya. Jadi ini ada triaknya. Nah ini yang pada disebut tadi triak tuh ini. Nah ini ada saklar tukarnya dan ini adalah motornya. Motor terdiri dari 2 bagian. Bagian stator yang tidak bergerak itu berisi kumparan-kumparan itu di sekeliling bor, dan bagian rotor yang berputar. Nah bagian rotor ini nanti ada sikatnya yang terhubung ke rangkaian-rangkaian baik saklar tukar maupun saklar kontrolnya. Nah ini gambarnya seperti ini yo. Jadi saklar bor ini pada prinsipnya dia banyak switch. Nah ini contohnya di sini. Di sini ada beberapa gambar ya, ada beberapa gambar yang ada tandanya ini, ada tandanya miring-miring. Ini artinya apa? Dia itu satu tuas. Satu tuas itu satu gerakan ya, satu gerakan. Jadi kalau kita tekan itu, nah ini bergerak semua. Nah itu namanya satu tuas ya. Ini satu tuas, 21, 12, kemudian 21 ini selalu bersamaan. Nah kemudian dia tinggal ditukar mau arah kanan apa arah kiri. Nah itu yang masuk ke bornya ini. Dia yang terpenting adalah ada tambahan komponen elektronika yang berupa triak ataupun diak sebagai kontrol untuk lambat dan tidaknya bor itu berputar. Oke, berikutnya, kemudian untuk membeli saklar bor ini kita harus berhati-hati dan cermat
karena setiap bor dari merek apapun itu selalu memiliki sedikit perbedaan ya. Jadi ada beberapa perbedaan khususnya untuk tempatnya ataupun bentuk saklarnya. Jadi kalau kita beli, kita harus sesuaikan dengan merek dan tipe dari bornya masing-masing. Nah itu, jadi banyak sekali perbedaan yang terjadi sehingga nanti kita jangan salah beli. Kalau salah beli ya otomatis nanti kita akan rugi. Jadi itu tip yang seperti saya sampaikan di video pendek Pak D kemarin yo. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai Anda salah beli, karena kalau salah beli berarti nanti Anda akan menukar ataupun harus mengembalikan dan itu tidak bisa langsung dilayani. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kira-kira begitu ya, semoga bisa dipahami dan Anda selalu belajar tentang apapun yang terbaik. Terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.